Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini yang lagi viral tentunya Fakultas Hukum, dari salah satu fakultas hukum yang siswanya itu sedang ada kasus yang menimpa tentang pelecehan seksual, tentunya dari grup WhatsApp. Jadi mereka ngobrolin temennya, ada yang ngobrolin kelihatan W lah, W itu melengkung lah kayak ini ya. Nah, itulah pokoknya banyak kasusnya, langsung kita giaskan di sini, kita celorotkan di sini untuk kalian semuanya. Tentunya kabar mungkin kalian ada yang tahu ya, beberapa ya yang lewat FYP kalian, langsung kita gaskan di sini. Ini ya yang lagi dari grup-grup mereka ini ya. Ya, jadi memang beberapa ada yang menyepil tentang chatnya guys, tentang chatnya. Jadi chatnya itu di sini guys ya, kita bisa lihat di sini. Buat yang kepo ini si chat, coba. Ini ya, mata gua ini beberapa chatnya ya guys ya, nggak semua. Mata gua ini lagi di depan banget dan sejajar tegak lurus sama pantat. Pantat siapa gitu, ini yang di blog ini nama ya. Bentuk W enggak? Ini jawaban dari Irfan. W melengkung, itu katanya. Banyak yang bilang W melengkung itu kalau kita bentukkan kan seperti ini kan ya, W melengkung ya. Entah kalau dia itu bilang apa ya, di depan banget dan sejajar tegak lurus sama pantat ya, itu ya kayaknya ya, bacaannya ya. Kayaknya berarti menggambarkan W melengkungnya menggambarkan apa ya, pantat atau gimana itu ya. Toilet sebelah bersih enggak? Valen ini Eca di dia Valen langsung nanya, toilet sebelah bersih enggak? Fix. Sakit luca. Emang kenapa sih kalau bentuknya W? Kan selera mungkin ya. Wah, Eca ini betul bukan dua kaki lagi, dua pasang susu. Loh, ini ya di blog mungkin nama atau gimana ya. Stiker ketawa, terus mentang-mentang gua nggak apa ini, pengendali susu, lo yang ambil alih, hancur. Apa nih lagi? Depan gua berisik banget, gua sumpel titit. Sapi aja susunya 4. Prioritaskan mereka yang kehausan. Masa gua cuma punya 2 bar. Anjir, UU 30 2014. Kalau gugatan nggak dijawab dianggap sah. Diam berarti dikabulkan. Diam berarti konsen. Bar. Ada beberapa juga di sini guys. Kasus percakapan mesum di kalangan mahasiswa Fakultas Hukum UI mencerminkan persoalan struktural berupa kuatnya budaya patriarki yang memarginalkan perempuan, bahkan di ruang akademik. Dalam perspektif feminis, seperti dijelaskan Sylvia Walby, patriarki adalah sistem dominasi laki-laki yang termanifestasi dalam bahasa merendahkan dan objektifikasi perempuan di ruang digital. Konsep Malegaze dari Laura Mulvey menunjukkan bagaimana perempuan dijadikan objek hasrat. Sementara Pierre Bourdieu melalui symbolic violence menyoroti normalisasi candaan seksual sebagai bentuk kekerasan halus. Meski Indonesia memiliki UU TPKS, pendekatan hukum saja tidak cukup tanpa perubahan budaya. Negara, kampus, dan masyarakat perlu membangun kesadaran kolektif berbasis nilai Pancasila untuk menciptakan ruang yang adil, aman, dan setara. Kasus ya percakapan guys, ini beberapa ya guys ya. Coba kasus kita lihat ini ya. Kalian bisa lihat dan di sini ya. Ini ya, coba kita lihat yang kabar yang lain.
Mungkin di sini Viral di media sosial, 16 mahasiswa Fakultas Hukum 16 Universitas ya. Indonesia terseret dugaan kasus kekerasan seksual. Nah, berikut ini hal-hal penting yang perlu diketahui dari kasus viral ini. Pertama, kasus ini bermula dari unggahan akun X Sampah FHUI yang membocorkan isi percakapan. oh ada yang di chat. membocorkan chat grup. Isi chat tersebut berisi candaan bernuansa seksual dan Candaan bernuansa seksual. objektifikasi terhadap Emang kena ya candaan kayak gitu ya? perempuan yang kemudian memicu kemarahan publik. Dari hasil penelusuran BEM FHUI, grup tersebut melibatkan 16 mahasiswa Oh, melibatkan 16 siswa anggota grup. 2023. Bahkan beberapa di antaranya disebut memiliki posisi penting dalam organisasi kampus. Nah, menariknya, sebelum kasus ini viral, ke-16 mahasiswa ini terlebih dahulu menyampaikan permintaan maaf di grup angkatan. Namun, saat itu belum ada penjelasan jelas, sehingga menimbulkan tanda tanya. Tak lama setelah itu, tangkapan Top 5 isi chat. Diam berarti konsen. Low K DPR. Ada huruf W. Nggak apa-apa, don't fall. Yang kelima yang bisa nambahin. Apa emang yang kelima? Nggak tega, lihat si akun. Hah? Emang kenapa akunnya? Maksudnya huruf W apaan tuh? Itu kak, maaf, pantat kan pantat dari belakang kayak huruf W. Emang ada ya? Kenapa sampai mikir yang gituan sih otak edan? Konsen itu artinya setuju untuk itu. Esek-esek. Hah? Konsen? Loke itu diam-diam atau sembunyi. Huruf W ada dua arti sih. Ewek. Kalau enggak gitu ya payudara, tergantung isi chatnya, isi bahas apa. Downfall itu menjatuhkan sejatuh-jatuhnya atau kejatuhan sejatuh-jatuhnya. Ini astaga, aku aja yang udah nikah nggak paham apa huruf W. Astaga, kalau aku W langsung ini ya, kayaknya memang soalnya kan konteksnya pembicaraannya lagi bilang saya lagi di depan, pas di depan pantat yang gitu kan dia bilangnya. Ya berarti kalau huruf W ya bisa aja bentuk pantat kan gitu. Nih biar lebih jelas lagi, jadi kata mereka W-nya melengkung, mungkin seperti logo McD kebalik. Oh iya, lagi gue baca chatnya W melengkung katanya. Ya ampun, bisa jauh gitu ya mahasiswa. 6,2 pasang susu. Apa cuma aku yang nggak ngerti semuanya? Maksud downfall apa ya? Ya itu tadi ya. Ini ada yang menjelaskan akun dari siapa itu? Latifah. Ini konsen itu artinya setuju atau untuk itu, esek-esek. Jadi setuju untuk esek-esek. Bisa gitu ya? Sejauh itu ya? Loki itu diam-diam atau sembunyi-sembunyi. Huruf W itu ada bisa 3 sisi, bisa ewek. Kalau nggak gitu ya payudara gitu. Tergantung isi chatnya lagi bahas apa kan. Downfall itu menjatuhkan sejatuh-jatuhnya atau kejatuhan sejatuh-jatuhnya. Oh, kalian mungkin ada yang kenal nggak guys? Ada yang tahu nggak ini maksudnya? Diam berarti konsen, diam berarti mengizinkan atau setuju. Nah ini ada beda lagi. Loke DPR, rada-rada, agak DPR gitu ya. Salah satu anggota huruf W, salah satu anggota tubuh yang mirip huruf W. Oke, nggak apa-apa downfall, nggak apa-apa jatuh parah dalam artian citranya jadi jatuh buruk dan
terhinakan. Di umur gue yang menginjak 30 tahun tahu ada bahasa-bahasa kayak gini. Ya mungkin zamannya berbeda guys ya. Dari segi zaman kita berbeda. Jadi ya mereka itu ya bisa dibilang eranya era Gen Z ya mungkin ya. Cara bahasanya juga beda gitu ya guys ya. Nah kita mainnya dulu main kelereng, main karet. Lah mereka ini mainnya kecil udah handphone, kan udah beda era gitu ya. Ini ada apa lagi? Oh ini mungkin klarifikasi, minta maaf. Oh ini berarti waktu di tempat universitasnya ya. Guys, ada yang mau ngomong? Kalau kalian dari teman-teman mahasiswa juga. Saya mau ngomong ke kalian pelaku, kalian harus tahu, saya nggak tahu udah ada yang ngasih tahu kalian atau belum. Tapi yang kalian lakukan itu adalah sebuah kesalahan secara sadar, bukan kelalaian. Kalian sengaja melakukan itu, sadar. Bukan hanya spesifik kepada korban, salah satu korban, tanpa mengundermine yang korban alami, tapi kalian membuat banyak orang di sini merasa tidak aman di kampus kalian sendiri. Kalian haknya sama kayak mereka. Kalian semua bayar di sini. Kalian tuh punya hak yang sama untuk rasa aman. Tapi kalian menciptakan tempat yang tidak aman itu buat teman-teman semua di sini. Jadi kalian teman-temannya merasa nggak aman gitu ya yang lain ya. Mengatakan semua yang kalian bilang di grup chat, yang kalian lakukan secara langsung itu secara sadar. Kalian gak lagi tidur, kalian gak mimpi, kalian sober, kalian cakap hukum, kalian bukan anak kecil. Jadi kalian minta maaf atas tindakan kalian yang kalian lakukan sengaja. Sebutin tindakannya kalau bisa. Semoga masih ingat ya semua kelakuan kalian. Tanpa menyebut korban, minta maaf, minta ampun sedalam-dalamnya sama korban. Paham? Paham gak? Dari yang di depan itu udah dengar ya. Untuk yang take samping down, juga dengar ya. masukin juga ke ucapan kalian nanti. Guys, Kita ini masih banyak ini. seperti yang kalian bilang, kita Oke, mau left. lihat semuanya. Semuanya ini banyak, masih ada mereka. Jadi selesain dulu ini, baru kita move ke yang lain. Kalau nggak kita nggak bakal ada resolusi. Oke? Silakan. Ya, selamat malam rekan-rekan sekalian. Perkenalkan saya Priyadanu Putranto Priambodo, FHW Angkatan 2023. Secara tulus dan sadar meminta maaf kepada seluruh korban yang terdampak akibat perbuatan dan perkataan saya. Saya akan bertanggung jawab dengan mengikuti seluruh prosedur yang ada. Terima kasih. Oke. Klarifikasi. Oke, kita lanjut ya. Tadi kalian udah dengar, mungkin juga dari kalian ada yang rekam. Kita lanjut dulu. Kalian bisa bereaksi kapanpun. Kita nggak bakal punya kesempatan untuk mempertemukan korban, pelaku. Kita semua di sini yang berhak dengan mereka semua. Kita sadar seberapa susahnya kita bisa sampai di titik ini. Nunggu berapa lama? Jangan disia-siain. Kita harus dengar dari mereka terlebih dahulu. Selamat malam semua. Nama saya Rangga Suzal dari FHW 2023. Reaksinya setelah permintaan maaf. Setelah permintaan maaf boleh bereaksi. Oke? Saya ingin meminta maaf atas tindakan dan kegaduhan yang terjadi belakangan ini. Saya mengakui Guys, dia akan kita suruh untuk perbesar suara. Kalian tolong perkecil dulu suaranya.
Nggak bisa diem ya. Bisa diperbesar artikulasinya Saya juga. yakin tindakan saya sangat merugikan kepada seluruh pihak yang terdampak. Saya mohon maaf sekali lagi dengan tulus, dan saya menghargai dan saya akan berjanji dan bertanggung jawab untuk mengikuti seluruh proses yang disediakan oleh Satgas PPKS maupun FAUI. Terima kasih. Oke. Rame guys. Wah, ini ya guys ya. Udah sampai kemana-mana barusan itu, mencet-mencet kemana-mana itu. Ya udah, itu ya kabar yang terbaru mungkin dari Fakultas Hukum. Yang saya sayangkan ini menimpa Fakultas Hukum gitu ya. Yang jelas-jelas mereka tahu tentang hukum, tapi mereka melakukan sesuatu hal yang mungkin teman-temannya tidak berkenan, membuat grup yang konteksnya pembicaraannya ke pornografi. Jadi seperti itu ya, pokoknya wah. Ya udah itu guys untuk hari ini ya. Mungkin kita bisa merasakan kondisi-kondisi hal-hal yang terbaru nggak tahu apalah itu, pokoknya saya up itu guys. Pokoknya keluar dari FYP ku kan kaget juga gitu loh. Ada Fakultas Hukum, mereka tahu hukum tapi melakukan hal seperti itu.